Oke, jauh sekali. Saya kira di ini, apa, Dispora Dalam? Ya, Tidak? Habis saya lihat beberapa kali, ini kayaknya pelatih. betul. Memang berapa Ah, kali saya sempat ada latih khusus wasit. Nah, di situ termotivasi gitu, termotivasi untuk menjadi wasit karena kecil begitu, kecil sudah atur-atur orang main atau iya, ya, dari kecil memang saya sudah senang sering sudah sering sering. atur-atur Oh ya, gitu. paling Masih tugas kan? masih Tidak kan? tugas Iya kan? masih Tidak tahu, saya lupa. ya. Jadi waktu itu kan panitia menggunakan VAR Betul. tapi secara Iya betul, manual. betul betul Ada betul. kamera, ada TV yang ditaruh. Hmm, Nah, di situ kan terjadi pelanggaran. betul betul. Jadi saya hendak manusia. Tapi dulu mata tajam Ya, ya tuh dulu mata ya, tajam sekali. betul. Jadi wasit itu kan, Padahal kita yang dekat nih, tapi dong jauh dong lihat nih. nah itu masalahnya lagi. Jadi kan wasit ini Eh, kan punya jiwa kemudian. Oke baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Ardian Joho dengan biasa podcast yang ngobrol tentang hari-hari keseharian kita, terus keseharian anak-anak muda. Nah kali ini kita akan kedatangan tamu anak muda, tentunya anak muda Papua yang saat ini inilah lebih jelasnya sebentar kita akan ngobrol terkait dengan persepak bolaan, tetapi dia lebih kepada yang mengambil keputusan di dalam lapangan. Nah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang anak muda yang berkecimpung di dunia itu. Nah tapi memang akhir-akhir ini dengan bergantinya kepengurusan PSSI ya secara nasional dan mungkin baru terpilih dan yang lain. Dan itu ada sesuatu hal yang Ketua Umum menyampaikan Bapak Erick Thohir menyampaikan bahwa dia akan bermain atau singgah ke rumah wasit terkhususnya. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yaitu seorang wasit yang eee eee, berkecimpung di Papua sendiri terkhususnya di Kota Jayapura. Oke, ini dia tentunya nanti lebih jelasnya nanti beliau memperkenalkan diri. Lebih singkatnya, lebih akrabnya itu saya panggil dia adalah Joshua, nama adik Joshua ya, siap. Oke, silakan untuk bisa memperkenalkan diri untuk mungkin lebih singkatnya lah, silakan. Ya, baik. Shalom. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Joshua Desnam, Oke, siap. asal suku dari Asmat. Oke. Dan saat ini saya sudah menyelesaikan studi, Oke, yaitu studi. sarjana pendidikan guru olahraga. Hmm. Sementara kontrak di SMP IPPK Taruna Mulia Oke, Jayapura. SMP. SMP Taruna SMP IPPK iya Taruna PKB. Mulia. Oh, dia di mana ya? Itu di Argapura, di Oh, belakang Argapura. gereja Santo Petrus. Oh, oke oke. Jauh sekali. Saya kira di ini, apa, Dispora Dalam? Ya, Tidak? Habis saya lihat beberapa kali, ini kayaknya pelatih. betul. Memang berapa Ah, kali saya sempat ada latih anak-anak di diaspora. Saya dipanggilkan sebagai alumni juga di ah, SMA YPK Diaspora. o Diaspora. oke. Saat itu memang kami ada perjanjian untuk Mmm, menggantikan salah satu guru PJK yang oke akan oke oke. pensiun. Namun Ah, ternyata itu sudah digantikan oleh orang lain dan itu juga bukan orang Jawa kami, tapi oke. salah satu alumni kami juga di PJOK juga? Penjas, Oke, yaitu stiker. Kakak Ah, Celsius Patai. Ya, oke, siap. Untuk menggantikan sementara ya? Atau, untuk karena tapi ngajarnya memang di sana ya? Bukan di itu, di Dispora ya? ya kalau di diaspora tuh kemarin berapa kali saya hadir untuk melatih futsal saja Oke oke karena mengingat ada wali kota cup antara SMA. oke. Jadi tahun lalu saya pegang, kami sampai di 8 besar Wih, saja. 8 besar. Tapi tahun ini kami Tahun ini tidak gimana? ikut. Karena? Ya, saya juga belum tahu alasan dari sekolah, tapi saya sudah ajukan untuk anak-anak bisa Oh, ikut. oke berarti ya. Oke. Nah ini, kali ini temanya memang,
bukan temanya sih, lebih kita ngobrol terkait dengan, keluh kesah seorang wasit nih. Nah kan, kalau nasionalnya ya okelah, tapi kita belum rasakan nih, apa, belum melihat keluh kesahnya yang daerah nih, apalagi saat ini kan, kita basicnya daerah. Nah, Ya, tentunya kita punya, karir itu pasti di daerah-daerah. Nah, kira-kira untuk, sebelum ke wasit nih ya, kenapa harus memilih untuk jadi wasit? ya, Untuk jadi wasit? ya, saya memilih menjadi seorang wasit itu sebenarnya bukan ikut-ikutan, Oke. tetapi dari kecil saya sudah Mhm. sering wasit Oh, semenjak SD, oh, SMP. Jadi eh, jiwa wasit itu sudah memang terlahir dalam saya punya diri sejak saya kecil. oke. Di samping saya main, ketika saya timnya keluar, saya bertindak sebagai wasit lagi. Oh, Jadi oke. saya mulai rasakan ketika 2019 saya ikut kursus C3 daerah, Oh, baru oke. saya mulai sadar bahwa oh ternyata Heeh, dari kecil saya sering main dengan teman-teman. Setelah oke. main saya jadi wasit, akhirnya hari ini Heeh. saya ikut kursus wasit. Nah, di situ Oh, baru saya termotivasi gitu, termotivasi untuk menjadi wasit karena kecil begitu? Kecil sudah atur-atur orang main atau iya, ya dari kecil memang saya sudah senang sering ambil? Oh, sudah sering sering? atur-atur Oh, ya, gitu. paling tidak jalankan tugas juga tidak 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 apa kaku sesuai ya? law of the game, Oh, tapi sesuai heeh, apa yang kami lihat itu salah, nah heeh. itu yang kami hentikan. Oke, gitu. Salah satunya mungkin tackle atau Ah, bola kena tangan, oke. tadi bilang handsball. Jadi kamu yang ngatur gitu ya? Iya, Jadi gitu. sebenarnya ini rangkap kapten atau wasit? Biasanya kamu Iya, kalau main memang merangkap kapten, tapi kalau ah, sudah tidak main, jadi bertindak wasit. sebagai Oh, wasit. siap. Jadi dua-dua peran Iya, ini. iya, Awal mulanya karena dia peran suka atur orang, jadi akhirnya pada saat ini langsung, kayaknya wasit ini. iya, Tapi kan pernah tidak melihat kayak, aduh, wasit, tahu tuh wasit di Indonesia dong. Secara betul. umum pernah nonton. Sering-sering ada indikasi bahwa wasit itu kayak seperti begini, mereka punya match-nya tuh. Eee, tapi itu memang, awal mula kan pasti, karena suka gemar dengan bola kan? Iya, Sebelumnya kamu apa, pemain bola kan? Ataukah iya, saya dari kampung, mhm, dari SD itu sudah gemar main bola. oke, SD mhm. itu saya rutin ikut eh, sepak bola mini, yaitu dibilang gawang mini, Oh, yang gawang ini? gawangnya di bawah lutut, depan gawangnya itu ada kotak. Jadi kalau masuk Heeh, dalam kotak itu hanya satu kaki. 1 kaki ya, Kalau betul dua betul. kaki, kalau dua kaki Betul. dibilang penalti. Penalti ya? Heeh, Ya, jadi termotivasi dari situ. mhm, Terus dari SD naik ke SMP-nya kita sudah dimodifikasi dengan yang namanya oh. small game. Small game tuh kayak Small gimana? game Small itu game? lapangannya itu panjang ya, paling paling panjang itu sekitar 50 meter atau 50 lebih. Oke, berarti Terus setengah ini lapangan besar ya? ya, jadi Oke, pemainnya bagi menjadi 7 orang. 7, oke, Ya, heeh heeh. setelah itu dimodifikasi lagi jadi lapangan futsal. Futsal? Dari situ sudah mulai gemari futsal Oke. sampai waktu itu kami ikut Porseni. Perseni Perseni itu Porseni itu oh, pekan Porseni, olahraga ya, pekan pekan olahraga olahraga. seni di kabupaten. Oke, Jadi kami karena anak-anak SMP kami dilatih dulu itu di mhm, Asmat Selection. oke. Asmat Selection dilatih oleh pelatih bernama David Pasi. Itu Oh, orang orang Dem orang mana Demta, nih? Jayapura, Demta, tapi oke. tugas di Asmat, Asmat, Pak oke. Mantri. Mantri? Iya, Pak Weh, Mantri. luar biasa, ada jiwa-jiwa ini kayak mantan pemain Karena kayak. karena memang bapak dia mantan pemain dulu di Oke. Mambruk di Merauke. Weh, luar biasa. Iya, Memang? jadi kami dilatih oleh bapak ini semenjak kami masih SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mmm, Jadi kami ikut Porseni, kami mewakili dinas kesehatan. oke. Dan saat itu hampir semua tim kami kalahkan. Ah, Sampai kami sampai di final. Di partai final itu kami ketemu Setda, dan Setda ini eh, di dalam Setda ini ada pemain-pemain yang dulu mewakili, mantan-mantan ya, pemain lah ya? bukan mantan pemain, tapi Apa? mereka masih pemain Oh, aktif. aktif, tapi Aktif, mungkin ya, libur jadi mereka turun main ya. Jadi gitu. itu
di Asmat kami punya tim sepak bola dulu namanya Persias Asmat. Wis, Jadi dia dulu main di divisi 1, divisi 2. Ya, oke di divisi situ 2. di divisi 2. Oh dulu kan masih divisi 2 ya Iya, betul masih betul. pakai Sekarang yang divisi. Liga 2 toh. Benar. Ah, Jadi sudah pemain-pemain itu turun main di oke Seta. oke. Dan kami final itu Ah, kami sempat unggul dari dorang. ah. Kami sempat unggul Terus dari mereka dorang, balas begitu. terus mereka balas jadi draw. Draw. Terus Terus dalam permainan waktu sudah mau habis, tapi ah, sempat ada kami punya pemain yang nama dipanggil biasa Kejon, nama aslinya Yohanes. oh ya. Itu dia didorong sama salah satu pemain dari Seta. Oh, Nah, terus dari situ timbul keributan dari penonton yang ah, pukul pemain dari Seta. oke. Akhirnya sudah permainan itu diikan sampai di situ. Lalu kami di Depak menjadi juara harapan 1. Oke, juara harapan Sedangkan 1. ya, sedangkan Seta tetap Juara juara 1. 1. Maksudnya bagaimana? Jadi Maksudnya kayak aneh gitu. iya, Itu kayak gimana ya aturannya? memang kita juga rasa aneh. Maksudnya kan Artinya ah, itu keputusannya diambil berdasarkan apa begitu. iya Memang betul. kami karena masih SMP, istilahnya masih Oke. awam, tidak Ya tahu tidak tahu peraturan. ikut-ikut saja. Jadi Pelatih juga begitu. tapi pelatih sudah bilang, pelatih kan orangnya sudah paham. Dia Ya, bilang paling tidak kan kami tetap juara 2. betul. Tapi Don Tetapi tidak mau. Panitia. panitia atur kami turun ke harapan 1, yang juara 3 naik juara 2, Oke. terus yang juara 4 itu naik ke Ah, 3. Jadi kami jadi harapan 1 atau juara 4. oke. Jadi sudah kami terima saja karena memang kami masih anak-anak jadi Oke tidak betul. mau ribut. Heeh. Jadi sudah di situ saya sendiri dapat gelar pemain terbaik Iya oke, di pemain Rosenia terbaik. ya. Ah, Jadi sudah setelah turnamen selesai kami dikasih bonus dari kepala dinas kesehatan waktu itu hmm, sekitar 20 juta. 20 juta. Dan 20 juta itu Lumayan. kami pakai Setoran 22 jalan-jalan. juta tuh. Jadi 20 juta itu kami tidak bagi. Jadi untuk ongkos jalan-jalan. Iya, jadi yang kami bagi adalah uang hadiah itu. Oh, Hadiah itu hadiah. kami Ah, beli oke maksudnya ya. bonus 20 juta dari itu terus hadiahnya itu berapa juta hadiah itu? Hadiahnya itu sekitar 10 juta. 10 juta ya? Iya. Lumayan ya. Kami bagi-bagi, terus yang 20 jutanya ini kami pakai jalan-jalan ke apa, Timika. Oh, waktu itu pertandingannya di mana? Pertandingan di Di Asmat, Asmat. di Oke. lapangannya Sudarso. Waktu itu masih Oh, pakai Asmat papan. ya. Tapi lapangan di sana masih papan, Sekarang sudah beton. beton ya. Ya. Tapi di sana kalau untuk lapangan rumput sendiri agak susah atau Kalau lapangan rumput susah. susah ya? Karena di Kecuali atas sini kecuali di distrik ditimbun ya? Atau apa? kecuali di distrik-distrik jauh seperti distrik Kamur. Oh, Iya, berarti mereka sampai saat ini nih ini mungkin di ini ya di semen dulu ya baru di ini semennya ya sudah, lapangan betonnya sudah jadi. terus jadi Sudah jadi, cuman anak-anak sekarang di sana jarang main di situ karena caranya di iya. sana sudah ada lapangan futsal, tetapi Oh, dasarnya pakai kayu. kayu, oke. Tapi Tapi lebih senang main situ ya iya, daripada daripada main di lapangan terbuka yang tadi saya bilang lapangan di Sudarso. oh, oh begitu ya. Iya, Tapi memang apa nih ngomong nih bicara terkait dengan ini apa namanya asma ini memang saya salah satu orang yang akui memang ya, maksudnya ada beberapa anak-anak ya yang iya, asli asmat dengan kondisi geografi yang kayak gitu ya. iya, Orang bilang lumpur lah ya iya, maksudnya ya, lapangan tidak ini tapi banyak apa ya, pemain-pemain juga dari sana kan. Yang benar. terakhir ini siapa, Ricky Ricky Chao, Ricky Chawor itu iya, kan, maksudnya biarpun ini tapi ada begitu. benar. Memang dengan keterbatasan tapi bisa mungkin karena dari ini ya kultur ya, Iya, kultur anak-anak, yang gemar ya dengan betul. sepak bola. Memang satu saya akui dengan kalau yang lain ya akui lah ya gunung dan itu tapi itu masih ada tanah dan Betul, lain-lain ya. iya. Tapi ini di rawa nih di Iya, atas orang bilang, mindset di atas papan. iya, Kalau istilahnya. itu tidak ada kan tidak bisa main bola. Betul, Jadi itu saya akui memang apa ketika itu muncul bakat ada yang muncul dari Asma itu saya satu aku apresiasi iya, sekali karena itu usaha juga dan memang tidak ini tidak mudah begitu. betul. Iya, berarti selepas dari situ tentunya kan langsung, karir dari apakah dari situ langsung ke Jayapura ataukah selesai SMP-nya di mana di Iya. sana? Jadi saya SD, SMP di Asmat. Oke, Setelah tamat SMP saya izin sama orang tua, ah, waktu itu cuma mama karena bapak sudah meninggal waktu saya iya SD. betul, Jadi saya bilang, "Mama saya izin mau sekolah di Jayapura, bisa ke Jayapura?" ah, Mama bilang, "Ya tidak apa-apa kalau memang itu yang baik gitu. betul, Monggo, silakan." Saya bilang, "Aku sudah terima kasih." Akhirnya
mendaftar di SMA IPK, di IPK Diaspora Kota Oh, Raja Kota Dalam. Raja Dalam. Ya, uh, jadi uh, waktu itu saya baru diterima, Hmm. sudah sekolah menjelang berapa minggu begitu, Oh. ada informasi turnamen Hmm. sepak bola mini juga Oh. antara sekolah Kota Jayapura. Waktu itu yang selenggarakan dari Telkom. Hmm. Jadi nama turnamennya itu Loop Soccer Cup. Berarti karirmu mini terus futsal baru kau besar. Iya. Oke. Jadi sudah kami di sekolah ada seleksi. Pak guru saya itu Pak Rai. Oh ya, siap sama-sama senior wasit siap. itu. Iya. Senior di kampus juga kan? Iya. Ya, senior kampus wasit juga. Betul. Aduh, Jadi siap. waktu itu Pak guru PJOK Pak Rai seleksi anak-anak, dia lebih cenderung kepada kakak-kakak kelas 12 sama 12. kelas 11. Iya, Ketimbang betul. kami anak-anak kelas 10. Iya, betul. Jadi sudah waktu berjalan main-main begini sudah kami beberapa tidak dapat nama untuk ikut turnamen. Terus saya ajak teman-teman nama untuk ikut turnamen. Terus saya ajak teman-teman bagaimana kalau kita buat satu tim lagi. Oh ya sudah. Kayak tim A atau B Ya. begitu. Oh ya sudah bisa. Terus kami izin ke Pak Guru. Pak Guru bilang oke, tidak apa-apa. Jadi tim yang kami bentuk sendiri ini atas persetujuan Pak Guru ini kami tidak diandalkan. Ini Tidak baru masuk. Tidak menjanjikan. Iya. Kami baru masuk. Anak-anak yang baru masuk ya. Baru masuk jadi kayak kekuatan dan cara bermain Ya, belum tahu semua. Jadi Pak Guru itu tidak mau ambil pusing. Lebih memilih anak kelas 12 dengan 11. Betul. Ketimbang anak kelas 10. Ya sudah. Turnamen berjalan langsung di lapangan Brimob. Kita main. Ternyata timnya senior kami nih kalah. Dan di dalamnya tuh ada termasuk kakak Sius Patai ada. Termasuk kakak Patrick Wangga yang sekarang bukan Patrick Wangga ya, kakak Patrick Kabarek yang sekarang asisten pelatih Ciput. Oh, betul. Iya. Sadar. Betul. Kakak saya semua. Jadi mereka main, mereka tidak lolos. Tim kami nih main sampai lolos ke partai final. Baru setelah itu Pak Guru bilang apa? Jadi setelah tim mereka gugur langsung Pak Guru terjun ke kami. Di samping itu Pak Guru juga waktu itu membantu merangkap sebagai wasit. Waduh. Tapi kalau kita main bahaya. Tapi kalau kita ada main konspirasi nih. Tapi pas main bagaimana itu? Peraturan mereka waktu itu kan kalau sekolahnya Pak Rai main, berarti kami tidak bisa ini. Pak Rai tidak bisa wasit. Jadi sudah kami main final dengan SMA Gabungan. Gabungan. Oh ini Mandala kah? Ya. Kami final SMA Gabungan. Kami baku bayar gol, mereka isi 1, kami isi 1. Mereka isi 2, kami isi 2. Mereka isi 3, kami isi 3. Mereka isi 4, kami mau balas lagi waktu. Ya. Artinya selain waktu kami juga tidak memanfaatkan peluang. Betul. Karena waktu itu kami pemain bagus. Itu ada salah satu yang sempat dipanggil oleh Persipura itu Jose Maniagasi. Oh betul. Nah, sekarang itu biasa main di Wainang Cup itu. Ya. Di Wain FC. Masih tugas kan? Masih tugas. Iya kan? Tidak tahu, saya lupa. Ya. Jadi waktu itu kan panitia menggunakan VAR tapi secara manual. Betul. Ada kamera, ada TV yang ditaruh. Nah, di situ kan terjadi pelanggaran. Betul. Jadi saya hentikan pelanggaran itu. Saya hentikan terus saya berikan pemain dari Jayapura Permata kartu. Betul. Terus pelatihnya tidak terima. Protes saya, maki saya sampai masuk dalam lapangan. Betul. Terus untuk mencari kebenaran saya pergi lihat VAR bahwa itu pelanggaran benar-benar. Pelanggaran mutlak yang wajib memberikan kartu. Dia sudah masuk pelanggaran keras. Betul. Jadi setelah saya lihat, ya sudah, saya kembali lagi, saya berikan kartu kepada pelatih. Nah, dari situ saya bilang bahwa saya menjalankan tugas fungsi saya sebagai seorang wasit. Betul. Jadi Bapak sebagai seorang pelatih berbicara dan bertugas juga sesuai seorang pelatih. Tidak boleh ikut campur aturan perwasitan. Aturan permainan saya harap dan saya tahu pasti Bapak menguasai. Betul. Tetapi kan di sisi lain kami ini seorang wasit. Betul. Jadi harus Bapak memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengambil keputusan itu. Betul. Dan waktu itu betul-betul pelanggaran. Dan itu saya terekam saya diancam betul-betul. Saya bilang saya tidak peduli. Tidak ini.
tidak ini. Begitu. Jadi di situ saya tetap pada prinsip saya bilang sesuai love the game. Ada kamera yang sudah membantu Iya. kita dan kemudian sudah ditayangkan begitu. Ini bukti gitu loh kan. Betul. Iya. Jadi di situ mulai saya mulai menilai bahwa memang VAR itu sangat penting. Iya, sangat penting ya. Karena bukan apa ya, pelatih-pelatih ini kadang mencari kesalahan seorang wasit. Betul. Padahal mereka juga harus tahu bahwa wasit itu manusia biasa. Iya. Jadi wasit ini kan bekerja itu kan sesuai love the game. Selain dari situ kan dia punya jiwa kemanusiaan. Tapi dia mata tajam ya. Ya tuh mata tajam sekali. Jadi wasit itu kan. Mereka itu yang dekat nih, tapi jauh dong lihat. Nah itu masalahnya lagi. Jadi kan wasit ini kan punya jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Iya betul. Salah satu contoh ketika tim lawan memegang bola terus tim lawan ada yang jatuh. Kita kan lihat dulu bolanya. Peluang, ya? Kita juga tidak bisa langsung tiup karena kita lihat peluang dulu. Kalau memang itu dekat gawang kita biarkan dulu. Tapi kalau jauh dari lawan ya sudah. Kita tiup saja untuk gol, ya. Kita tiup saja, hentikan sementara untuk kita melihat pemain yang jatuh. Nah, itu salah satu jiwa kemanusiaan di seorang wasit di situ. Iya. Jadi tidak membiarkan pemain jatuh begitu saja. Tapi kan mereka berpikir bagaimana? Ya. Seorang pelatih itu kan kadang ambisi. Tidak bisa membela tim lain. Bola kami lagi menyerang. Kamu bela ini, kamu sudah bayar kan? Dulu seperti tadi kita bilang. Ya, memang. Jadi ini yang betul. Ini yang saya pikir harus seorang pelatih harus profesional, walaupun pelatih tingkat tarkam pun. Ya, tapi harus jiwa inilah ya. Maksudnya kan semua kan ya memang kita tidak ini sih. Memang protes itu ada refleks kan. Betul. Semua orang refleks. Tapi kan kita kalau kemudian kita mempunyai berapa mata ya, ini 2 mata yang kemudian punya keterbatasan yang kita harus lihat 22 orang dalam lapangan. Itu pun tambahan dengan ini lagi lah, sekitar berapa puluh orang di luar ofisial lagi harus kita perhatikan. Nah, jadi dengan mata begitu ya jangan kita dituntut untuk harus mempunyai mata lebih daripada itu lah. Iya. Iya toh? Betul. Nah, jadi kan satu yang mungkin agak sedikit ini ya, mungkin bukan ya ini apa para pemain maupun ini ya, lebih kepada itu mereka harus kalau tujuannya mereka untuk menang susah bos, mau apapun segala cara dan tetap akan ya memang tujuan kita menang ya. Iya. Tapi motifnya mereka ini kalau sudah bilang harus menang ya kadang itu juga mengecoh mereka. Betul. Untuk bagaimana bermain itu. Kalau sudah motifnya itu segala cara mereka akan lakukan, entah itu mau protes kah, mau main keras, mau main apa. Makanya itu kadang saya berpikir awalnya nih pasti ada nih pasti dikasih kita menang untuk kita main untuk buku yang menang. Itu dijalankan atau tidak? Sebenarnya pertanyaan saya. Saya pikir tidak. Karena semua tim itu datang untuk menang. Tapi ada penyemangat kayak gitu toh. Ada toh. Kita datang bukan hanya untuk bukan menang. Kita datang untuk bla bla itulah. Ada toh kayak gitu. Ada juga tim yang seperti itu. Tapi datang nyatanya enggak. Oh, tidak, tembok sikat. Makanya kan saya bilang kayak ini toh, apa namanya? Untuk saat ini ketika VAR itu muncul itu membuat kita sangat terbantu sekali. Benar. Ya. Tapi pernah tidak di indikasi begitu ada keributan yang hebat begitu? Pernah alami atau tidak? Waktu menggunakan VAR? Bukan. Mas ini memimpin pertandingan. Ya itu sempat. Pernah. Ya. Pernah. Itu sampai bawa kejar atau gimana itu? Iya. Itu gimana? Itu kalau tidak salah Wahina Cup pertama ya. Wahina Cup pertama. Itu apa yang apa ya? Wahina Cup pertama itu tuan rumah Wahina dengan Dogiai. Dogiai. Sorry. Tidak, itu bukan sorry, Wahina. Bukan itu RHP Cup. RHP Cup. Ya. Saya ada di situ itu, saya nonton dari itu. Sorry ya. Itu saya tidak pikir apa-apa. Iya, jadi waktu itu kan saya asisten wasit 1. Betul. Terus teman saya Intan, bisa dipanggil Ditra. Iya. Dia asisten 2. Baru dia yang tengah itu ya. Wasit tengah kakak. Terus betul. Sungguh banget. Terus. Jadi kejadian itu saya lupa kejadiannya apa ya?
waktu itu Ronaldo Wanma lagi membawa bola, sudah masuk ke Betul. kotak penaltinya Dugiai. Oh, betul betul. Jadi pada saat dia mau tendang bola, Hmm. itu yang saya lihat itu dia tendang tanah lapis. Oke, Tapi tidak disentuh oleh pemain lawan. Oh, betul betul. Sedangkan posisi wasit tengah itu ada di setengah lingkaran Ah, lapangan tengah. oke. Nah, jadi sudah ketika pemain jatuh, ya sudah wasit Kayus. berikan Oh, keputusan betul. untuk penalti. Betul. Karena kan saya asisten wasit satu, saya Cuma juga ikut. tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan penalti itu. Ah, Jadi sudah saya juga ikut keputusan wasit tengah. oke. Dan dari situ sudah ada suara-suara dari Luar luar bahwa penonton nih. itu bukan pelanggaran begitu. Ah, Tetapi wasit tetap menunjuk penalti. penalti. Oh, Sudah. kaget begini banyak orang sudah masuk kejar Terus wasit. cabut ini. Jadi Terus cabut yang ini ya, iya, tiap bendera mulu-mulu. tiang-tiang bendera, kursi-kursi Aku semua. juga ada buku. Hari itu tuh saya ada di tempat pergantian wasit. Saya Betul. duduk berdiri begini baru keliling saya. Don tidak sentuh saya memang, Ya, memang. Tapi itu panitia itu mau pukul tuh. betul. Saya juga tidak Aduh, dipukul. Terus dikejar teman saya ini kawas. lari dari posisi asisten dua ini kasihan. Jadi kita semua berlindung ke benchnya Waina. Ah, Baru kita ganti baju dengan rompi. betul. Setelah itu kita bergeser ke rumahnya John Lee. John Lee. Iya. Jadi kita berteduh semua di situ. Itu ada yang pikiran dapat silang. Ya, memang saat itu barang semua sudah tidak tahu di mana ya gitu. Saya hari itu tuh saya Saya tidak saja pikir. sempat ketinggalan itu tas Gue juga. kamu. Tapi di situ aman sebenarnya. Iya, aman. Karena panitia itu serang memang baku pukul. Betul. Panitia dong ambil ini rotan-rotan Supporter. itu yang apa nih bendera-bendera umum-umum dong pukul di Betul. belakang nih. Saya bilang ya ampun itu kenapa bunyi sampai pak buka cuma saya sampai kaget ini kita panitia karena pukul di belakang nih ini Iya, supporter ya Allah. Saya bilang ini main sebagaimana ini. betul. Tapi hari itu bagaimana wasit tengah nih aman kah? Jadi pada saat kejadian itu Kak Yos langsung Kabur larikan tuh. diri dari lapangan. Ah, Langsung dia ditangkap sama ada teman juga ah. anggota yang langsung antar kakak ke rumah satu. Yes. Di hari itu corona dapat Ya, dia saya tahu saya memang sudah berpikir kalau seandainya Kakak Yos dihadang oleh pacar dikurung penonton itu. banget dia begini tuh. Betul. Saya lihat itu ya penonton begini nih ya ampun itu saya bilang mati sudah ini saya sudah bisa sudah Betul. sudah dapat telan ini sedikit untung dia arah ke sound toh jadi Iya, orang tidak berani pas Waina juga pemain Waina semua kabur juga betul. dong hilang semua sehari itu saya ya ampun memang hari itu chaosnya itu paling bahaya sekali Iya, chaos paling parah sudah itu saya rasa itu memang karena penonton padahal ini kan hari itu memang Dugiai rame toh selama turun toh iya, hari itu memang penonton dari Dogia itu asrama-asrama turun semua. turun semua keliling lapangan lagi Yang bukan mahasiswa, yang masyarakat biasa semua datang semua nonton. turun iya baru Jadi hari itu kan setengah orang yang setengah dari penonton itu Dogiai punya. betul memang hari itu saya kaget juga tapi pas selesai itu langsung ini John Lee rumah tuh Iya, ya baru amankan diri John Lip jam-jam rumah. berapa baru kamu ini bergeser Jam-jam 7 kah jam 8. Baru mulai pulang pelan-pelan. Saya punya adik-adik dari asrama juga datang. datang Datang. Supaya kita pulang aduh sama-sama. jadi langsung ke ini tapi maka pas selesai itu ini tuh kakak Yos itu start tugas lagi Ya, istirahatkan kan waktu itu kan pas 8 besar. Kan? iya betul betul Jadi yang lolos Waena, Dogiainya tidak lolos. iya waktu itu Tonjo masih pimpin ya Iya, sama masih. kakak iya toh pimpin toh betul betul ini sama siapa nih aduh kakak ini nih dulu main di ini juga nih Oh, Kakak siapa Jailani Rai. kakak Jailani juga kan dari Iya, itu dari Jailani mulai Rai. kita yang apa nih yang kakak Ricardo punya itu ini yang liga itu Jayapura Junior League. nah itu selesai itu kan langsung toh yang Kita ini masuk ke RHP RHP. nah, itu kita yang kayak itu yang terus yang hampir sebagian perlengkapan kan digunakan tuh Waina ini kan gitu yang kakak Koko yang ini Iya, kan yang Jayapura Junior League punya. iya Saya minum dulu gitu ya. minum minum yang lain kita puasa aja minum seberapa mah
habis. Iya, minta maaf ya. Tidak apa-apa, minum saja itu disiapkan untuk minum. Tidak bisa kalau tidak minum. Oke, berarti situ selesai itu langsung berarti itu hal yang paling brutal. chaos yang paling ngeri. Iya, paling Kan ngeri. lapangan kan terbuka tuh. Betul. Woi, sehari itu lihat dia tiang-tiang tak cabut semua habis dia ini orang bilang sudah pele-pele tidak ada yang cabut. Betul. Ini hari itu chaos yang paling ini. Jadi Berarti selesai itu langsung koordinator bagaimana? Saya hari itu tidak dengar koordinator kelanjutannya. panggil semua ke rumah, ke kosnya kakak Indra. Oke, hari itu saya tidak ikut. Kita duduk di situ, evaluasi, ceritakan kejadian. Betul. Ceritakan ya sudah. Setelah itu pertanyaan berikut, kakak Yos sementara diistirahatkan karena melihat kondisi takutnya ya, nanti ada serangan lagi ya yang tak terduga. Oke. Ya saya lihat hari itu sudah kakak ini sudah pimpin lagi. Iya, karena waktu itu 8 besar itu masih pakai 2 lapangan, sudah masuk ke semifinal, final kan di Macandra saja. Jadi kalau di Macandra kan sudah aman. Betul. Tidak, waktu itu saya sudah tidak tulis lagi karena saya di mana begitu, saya lupa. Iya. Final di ini tuh Macandra. Betul. Ya, aduh, memang hari itu saya pikir, sungguh mati itu masyarakat ini suka acara bakar batu nih yang full sudah mama ini masih dolar ini sudah tidak tahu diri sudah tergila. Hari itu Indra juga di situ tuh. Iya. Indra, saya beberapa semua ada di situ. Memang waktu itu kan setiap kali beberapa teman-teman ditugaskan kami juga lain tetap datang. Iya, untuk hadiri lihat ini toh kondisi apa bagaimana dinamika di lapangan. Betul. Disuruh kita untuk ikut. Iya, jadi terus kita ini sih itu begitu yang paling terburuk yang pernah ini kalian kita alami ya. Tapi selebihnya sudah ini mental sudah ini Bang. Ini yang ya, itu juga kan secara tidak langsung kan mental terbentuk. Ini satu kabupaten kejar tidur juga. Itu siapa apalagi cuma beberapa orang. Satu pernah saya kemarin di yang ini di kabupaten sana itu. Ya. Saya sih saya tidak mendapatkan kayak begitu sih, penyerangan begitu tuh. Tapi saya pernah saya dicekek, tapi lagi itu mabuk main. Mabuk, dia masuk, saya kasih dia kartu merah toh. Aturannya kan memang begitu toh. Betul. Terus kan dia biar alasan, saya tadi pas saya masuk kenapa saya tidak dijaga, maksudnya di ini toh. Kenapa saya pas saya main baru saya dikeluar. Ya memang aturannya kayak begitu kan. Betul. Ketika pas masuk kamu tidak diketahui, pas main baru keringat baru ya pasti ketahuan lah. Betul. Kalau begitu kan kalau macam habis malam terus dia cuma jalan belum ada keringat kan tidak ada. Iya. Kau masuk main itu baru saya cium dia bau mabuk. Saya dikasih dia kartu merah. Terus memang ada beberapa kemarin itu tuh memang aturannya ya kita tidak tahu karena memang mainnya itu di kampung. Betul. Jadi mereka waktu itu main aturannya tuh aturan ini pakai aturan kampung. Ya. Kita aturan tidak ini bos. Love the game-nya tidak jalan bos. Bahaya. Jadi memang ya kita juga tidak mau ini ya itu kan ambil resiko. Ya, itu kan acara kampung tuh. Betul. Jadi memang hari itu saya rasa bahwa aturan kita terapkan law of the game tidak berlaku di situ di kampung itu. Ada kampung di Sentani sana. Jadi semua ketika kebijakan kita ambil harus diputuskan sama ininya ondonya. Ya. Jadi sudah pas ambil gitu udah bilang tidak udah main banding tidak apa dia main saja. Padahal saya suka kasih kartu nih bos. Iya bahaya sekali. Saya suka kasih kartu merah tapi dia ambil keputusan tidak dia main saja daripada nanti kacau lagi. Jadi masih dalam laga itu tetap dimainkan. Iya dimainkan dia masuk main lagi. Kok bagaimana di satu sisi saya tanyakan kembali ya. Gimana lanjut atau tidak kalau aturannya sudah kayak gini ya siapa yang mau ambil risiko. Betul. Mau lanjut atau tidak kalau memang mereka bertanggung jawab karena mereka yang bikin turnamen nih panitia ya saya jalankan yang penting adalah saya punya keselamatan. Betul. Kalau mau masih begitu lagi saya tidak mau lanjut pimpin saya tetap tarik diri keluar nanti orang lain yang pimpin karena ini sudah menyerahi saya punya aturan toh. Betul.
dan kami secara apa nih, sebagai wasit. Hari itu dia masuk main lagi dengan posisi mabuk. Bahaya Main. sekali itu. Bagus kalau dia main sehat. Iya, Alhamdulillah kemarin dia sehat. Tapi kalau dia mati, betul. siapa yang mau tanggung jawab? Kena Pasti kita yang benturan kah disalahkan. begitu, iya iya iya. Nah, makanya hari itu saya sebenarnya sudah main. Intinya terjadi sesuatu saya tidak mau beresiko. Mati-mati saya bilang. Akhirnya hari itu saya setara takut, pede, saya main pede. Saya bilang, saya tidak lari, sudah ketemu main. Sampai selesai pertandingan, dong kalah. Akhirnya, dong kalah. Kalah, sudah saya bilang, "Ah, saya tidak lari. Saya sudah ini mentalku sudah ini masalah-masalah ini. Sudah itu eksekusi. Itu selesaikan pertandingan. Saya hari itu Mhm. selesaikan. Oh, tetap dong. Akhirnya dong kalah. Dong kalah, dong tidak ribut, dong diam keluar langsung. Karena dong sudah nggak salah. Betul. Jadi ada saya rasa bahwa ada beberapa tempat itu ada menggunakan ini aturan ini kampung Betul betul. di sini bos. Ada itu bos. Gitu. Iya. Kamu bagaimana kawan teradat? Kalau ini suatu tidak bisa kawan. Sabar dulu ya samping. Ya, mungkin dari situ kita yang apa namanya agak sedikit ini ya apa namanya agak kita di Papua ini apa aturan ini juga ada. Ya, memang di beberapa ini kita ini tapi di sini juga ada begitu. Jadi kita tidak bisa salah-salah juga. Iya, benar. Itu di Herem kemarin kan ada apa denda juga tuh. Di Ondo Heram memang waktu kami tugas ada Kena tuh. kejadian yang mirip-mirip juga, Iya, denda tuh. tetapi, dorang menyalahi aturan dalam hal Hmm. di kesepakatan meeting kan tim yang ribut sampai terjadi pemukulan itu kan didiskualifikasi, Iya betul betul. tapi saat itu tidak ada. Tidak ada tuh. Ya, Itu jadi lebih kebijakan. di situ tim yang bikin ribut ini timnya istri Pak Ondo, Ah, betul. karena Pak Ondo merasa ini ipar-ipar yang main, ya mau tidak mau harus Pak Ondo ada Iya, iya. kebijakan lah untuk mereka tetap bermain Betul. begitu. Padahal waktu itu banyak korban termasuk Patrick Wongsiwo, Betul. Rulan Fere, adiknya Hmm. Tot Fere itu dipukul Hmm. semua itu Hmm. pemain-pemainnya. Tapi Waktu tidak itu ini ya. Immanuel dengan Farbes. Oh gitu. Itu waktu itu yang bertugas Kita tidak bisa buat saya. apa-apa tuh. Ya, Nah ya, ya makanya tuh kadang di situ tuh kita menyesuaikan juga kadang ya. betul. Memang ya itu aturan apa nih kampung atau adat Ya, itu kan memang sudah ini kita menghargai lah kan. Intinya eh ke depannya mungkin kita lebih kepada kalau memang mungkin ini ya awal ya kita bicarakan awal ya. betul. Kalau memang itu dia menyalahi aturan kita bisa ini. Jangan sampai saya tuh kaget juga. Hmm. Siapa yang tidak kaget kalau begitu tiba-tiba Iya, perubahan toh? benar. Kita salah-salah bertindak, kita kena kan. Betul. Jadi makanya alangkah baiknya kita bicarakan dari awal-awal toh. Ya, Mungkin ada beberapa hukum apa nih aturan adat gitu kan yang mungkin menyalahi situ supaya kita jangan kaget. Demi hari itu saya kaget juga. Masalah ini dipaksakan untuk main. betul. Nah, makanya alangkah baiknya berikut kita bicarakan dulu Iya, iya. adat-adat itu yang ini supaya kita fix kan. Ya sampai berjalan. Untung mereka terima. Kalau tidak ada yang terima, apa yang terjadi? Betul. Jadi kan itu yang mungkin perlu yang kita ini mungkin misalnya seperti itu. Nah mungkin untuk ke Joshua sendiri nih kira-kira ke depannya nih kira-kira untuk wasitnya sendiri depannya seperti kayak gimana dari wasitnya mungkin dari persepak bolaan ya Iya, iya. di Tarkam ini maksudnya di entah nasional atau sampai di Tarkam ini kemudian di sepak bolanya kemudian timnya kemudian apa namanya wasitnya kira-kira ke depannya Joshua inginnya seperti bagaimana keinginan terbesar gitu Iya, kalau apa keinginan terbesar saya tentang persepak bola di tanah Papua, hmm. terutama di provinsi Papua, Hmm. eee, hal yang harus kita utamakan adalah pemahaman. Hmm. Oke. Karena jujur soal mengerti kami semua orang yang mengerti, Hmm. tetapi yang kurang di kita adalah pemahaman. Oke. Pemahaman dalam hal contoh, saya seorang pemain, tugas saya cukup hanya bermain, Hmm. terus dilatih oleh pelatih dan mendengar pelatih Oke. di luar. Ketika dalam lapangan mendengar seorang kapten. Hmm.
Selain kapten harus mengikuti aturan permainan dan keputusan wasit. Jadi Oke. itu hal-hal yang harus seorang pemain pahami. Oke. Heeh, seorang pemain harus paham hal-hal itu. Betul betul. Selain itu, dalam satu tim biasanya kan ada kapten di tim itu. Oke. Jadi seorang pelatih juga tidak boleh menunjuk kapten asal-asalan. Dia punya jiwa Iya, kepemimpinan harus gitu. punya jiwa kepemimpinan. Karena kalau menunjuk kapten asal-asalan, yang terjadi adalah orang yang lebih lebih senior di situ atau dianggap dia lebih mampu, nanti dia yang bertindak terus. Jadi Betul. seolah-olah kapten ini ditindas dalam tim lagi. Jadi, pemilihan itu berdasarkan senior junior Ya saya pikir biasanya, senior junior tidak tidak harus juga sih, tapi dia punya tapi kepemimpinan ya? harus dia punya jiwa kepemimpinan, Oke. begitu. Harus dia Heeh. punya karena setahu saya dulu di Persipura itu selain Jack Combo yang senior, kan waktu itu diberikan ban kapten kepada Dori Fugdalam, Betul. begitu. Ini kan Iya, betul ini kan betul. makanya saya bilang Iya, jadi tidak, jiwa ya kepemimpinan. jadi kita tidak berbicara soal senior junior. Ini kita berbicara soal jiwa kepemimpinan. Yang Betul punya kepemimpinan di situ siapa? Dan kita juga tidak betul dilihat dari soal kapasitas. betul Karena sepak bola ini kan universal, terbuka ya, terbuka. betul betul. Jadi mungkin itu untuk pemainnya. Terus untuk pelatih, pelatih juga harus harus memahami, harus paham ya yang pertama tahu melatih saja. Betul Tetapi peraturan permainan itu harus diberikan juga kepada pemainnya. betul. Bahwa contoh hal-hal yang sering kita wasit ketemu itu yang pertama adalah pemain sering ribut dengan wasit. Itu sudah hampir semua pertandingan pasti ada pemain model begitu. Mau dia kapten atau tidak pasti ada. Oke oke. Yang kedua, atribut yang tidak lengkap Oke, betul. dalam satu tim itu. Ini kan hal sepele, tetapi kan Menyepelekan. menjadi maksudnya menjadi dampak yang besar Iya, terhadap tim betul. nanti. Sehingga tugas pelatih bukan hanya melatih, Memberikan arahan. harus memberikan arahan, harus menerapkan aturan-aturan terbaru sehingga pemain ini mendapat edukasi Betul. peraturannya, begitu. Jadi Oleh itu kan secara tidak langsung sudah membantu untuk nanti jalannya turnamen pada saat wasit memimpin. betul. Jadi wasit di situ dia tidak akan kasih tahu bahwa ini salah, ini tidak boleh, tidak penting. Tapi ada itu yang ini, apa namanya, ada kejadian tuh, wasit peringatan Kak. Biasanya begitu tuh, Iya, wasit benar. peringatan dulu, tapi kan peringatan kita kan kartu kuning tuh. Iya, ini salah satu hal yang saya bilang tadi. Ya betul. Jadi seorang pelatih tidak hanya fokus melatih saja. Peraturan harus Aturan-aturan ya. peraturan harus Aturan-aturan ya. peraturan wasit harus dia berikan juga. Betul. Peraturan permainan harus dia berikan karena di dalam kalau tidak salah di dalam program latihan itu ada. Betul. Biasanya ada. Betul, betul. Selain strategi menyerang, bertahan, teknik dasar, ada juga peraturan di situ. Betul. Peraturan permainan plus wasit. Wasit Itu betul. ada. Betul betul. Karena saya juga banyak membaca buku jadi Ya, saya siap. paham sedikit di situ. Ya, kita aduh. So ada buku tapi saya tidak membaca. Ya. Langsung bagi tempat pelatihan itu. Aduh, tapi ya kita buku Jadi saya pikir itu. dengan kita lihat dinamika. Oke, saya siap. pikir itu seorang pemain, pelatih itu punya tugas penting. Oke, Tugas baik. penting. Ya pelatih ya, pelatih Ya, kemudian peran pelatih, peran manajer pemain. Jadi dan itu harus lain-lainnya. dipahami oleh seorang pemain, oleh seorang pelatih. Oke. Pemahaman itu yang saya mau harus ditambah terus menerus. Perilaku Iya. ini ya, anak. Ya memang kita kekurangan di situ ya untuk Betul. saat ini. Jadi makanya saya sering menjumpai itu ada pemain yang tidak sopan. Masih kecil nih Iya. kadang-kadang. Yang paling 14, parah tuh 12. yang paling parah tuh kalau masih usia pembinaan. Sudah protes, wah wasit. Kalau yang senior tidak apa-apa. Artinya mereka sudah tidak ada harapan lagi ke depan seperti begitu toh kalau ditarik. Bahaya sekali. Tapi kalau di usia pembinaan, saya pikir itu harus ditindak tegas oleh seorang pelatih. Iya memang kalau saya melihat inilah pemain kelas dunia juga lah ya. Itu mereka yang kalau dia kita sudah lihat nih, itu mereka jelek itu tetap dia akan putus. Berikut itu main sudah tidak akan dipakai lagi. Betul. Bayangkan orang yang sederhana itu akan selalu dicintai. Betul. Kayak Sadio Mane, N'Golo Kante. Biarpun begitu tapi sekarang posisinya N'Golo Kante cedera. Tapi ada ada tidak indikasi bahwa dia dikeluarkan atau tidak? Tidak ada isu itu. Nah itu dia sangat luar biasa. Begitu Sadio Mane.
Maksudnya itu pemain semua dari etikanya. Kalau etikanya sudah jelek, aku mau main sebagai bagus manapun tetap Betul. tidak akan dapat klub yang akan mau ini. Nah, betul. Makanya itu yang perlu itu apa nih mentalitas seorang pemain itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian terkait dengan ini nih, organisasi perwasitan kira-kira ke depannya seperti bagaimana? Ya, bicara soal organisasi perwasitan, organisasi perwasitan ada di Asprof PSSI Papua. Sekarang ke Itu ada di depannya. bidang ada di komite perwasitan. Di Iya, komite perwasitan ini kan ada koordinator, betul. ada wakil, sekretaris, dan anggota. Nah, untuk khusus kami di Provinsi Papua, Kurang sekali pelatihan. ini karena masa transisi Oke. dalam arti mengisi waktunya, bukan waktu, mengisi posisinya eh, apa koordinator yang sudah almarhum. Jadi sampai saat ini kan tidak ada pemilihan. Oke. Padahal kan ini sudah kepemimpinan Asprof yang kedua. Oke. Berarti harus ada pemilihan. Dan orang juga yang sama. Nah, jadi saya pikir kalau memang ketua Asprof sudah terpilih yang kedua kalinya, yang terbaru, ya otomatis masa kepemimpinan koordinator wasit yang lama itu kan sudah secara tidak langsung sudah tidak inilah sudah dimisioner lah. Ayo, Ya, harusnya sudah ada pemilihan baru gitu. iya, seharusnya sudah ada pemilihan baru, tapi Tapi sampai saat ke ini sini-sini kan belum. Tapi perangkat di bawah Asprof itu kan katanya sudah ada, saya dengar-dengar begitu. Tapi secara SK saya belum tahu. Oke. Jadi Secara SK saat saya ini belum tahu. pada saat ini mereka harus ada regenerasi ya. Iya, harus ada regenerasi. Kan waktu itu setahu saya koordinatornya itu kan Bapak Wakum. Bapak Wakum almarhum, terus Sekarang diberikan digantikan tanggung sama jawab kepada Pak Weli, koordinator kami sekarang. Iya. Nah, sampai berjalannya waktu sudah sampai ada kepengurusan yang baru ini kan belum ada informasi bahwa ada mau pemilihan koordinator baru. Begitu. Jadi untuk ke depan ini ya regenerasi untuk ini ya apa namanya kita punya kelompok perwasitan gitu ya. Iya, memang yang diutamakan di sini adalah pemilihan koordinator wasit. Nanti di koordinator wasit di bawah kan ada wakil, ada sekretaris dan anggota. Supaya wasit-wasit yang berlisensi C3, C2 nasional, C1 nasional, bahkan mungkin ada yang AFC di domisilinya di Provinsi Papua, itu wajib didata. Terpakai. Iya, wajib didata oleh Asprof PSSI Papua, terus diupdate. Betul. Bahwa SDM perwasitan kami di Papua sekian. Selain itu dilihat usianya. Betul. Usia produktivitas wasit itu kan paling tinggi 45 tahun. Betul. Di atas dari 45 tahun, tapi kan sudah tidak boleh wasit. Kan masih ada bisa ke pengawas pertandingan, bisa ke ambil pengawas lisensi wasit, ya ambil lisensi lagi. Iya, tapi kan sejauh ini saya lihat dari yang di ini tuh sama mau di sini ya mungkin di diskusi di Asprof untuk dilaksanakan pelatihan wasit. Iya. Jadi kan selama ini Asprof PSSI Papua sepengetahuan saya, mungkin yang sebelum saya juga ada, tidak pernah ada namanya kursus pewasitan maupun kursus pelatih. Iya, minim. Bukan minim sih, minim tidak ada ya. Tapi kebanyakan pelatih loh. Iya. Jadi beberapa kali pelatih. Beberapa kali memang pelatih. Perwasitan itu kecuali 2019 ya yang kami ikut. Kita itu pun inisiatif dari ini sih Pak almarhum. Iya, Pak Robi Marona. Bapak Yarona. Iya. Sama ini Bapak sampai di atas. Pak Demi Hipon. Itu inisiatif mereka kan Bapak Demi Hipon ini kan mereka di dalam kepengurusan BLISPI. Ya. Jadi kan diketuai oleh Bapak Numensen Membraku waktu itu dekan kami di FKIP. Betul. Makanya apa namanya sebenarnya kan kita lebih bagusnya mereka buat daripada kita ambil keluar kan. Betul. Anggaran juga besar. Misalkan kalau di sini kita tinggalkan tanggung sendiri 2 juta kan cukup. Kalau kita ambil luar sendiri ya 15-20 juta habis pribadi. Maksudnya itu kalau dibantu paling dibantu dari ini berapa sih paling tinggi ya 5 juta atau berapa juta yang dibantu kan. Lebih bagusnya mereka buat ya kita tinggal daftar kan. Betul. Datangkan instrukturnya saja. Instrukturnya nanti didatangkan. Maksudnya kan
prediksi kita berapa 2.500.000. Ya. Kita daerah sini saja. Kalau dari luar mau ini kan agak ini kan. Ya. Makanya tuh saya kadang berpikir kenapa tidak dibuat saja supaya kami tidak perlu bikin proposal pengajuan ke keluar tuh. Betul. Wih, saya kemarin tuh lama itu proses. Sampai saya pemalas lagi. Baik, sudah stop sudah toh. Gimana toh rasanya toh? Iya. Nah, jadi kedepannya maunya harus ada pelatihan. Iya, jadi ini kan setelah kami tahu nanti mungkin pemilihan koordinator komite wasit di Asprof, itu tugas pertama koordinator wasit di Asprof itu melaporkan SDM wasit di Papua. Iya. Berdasarkan laporan itu baru bisa diajukan untuk pelatihan C1, ya, C2, kursus wasit untuk mungkin C3 atau C3 C2 atau mungkin C2 saja, dan dilihat dulu. Iya. Kalau saya lihat C3 sudah banyak. Kan C2 kan provinsi punya toh. C2 kan itu sudah masuk nasional. C3 kan daerah. Iya. Jadi kan sudah bisa lah. Provinsi. Ya. Jadi kan sudah bisa bikin toh. Makanya kan saya bilang sudah C2 lah bikin. C1 kan nanti kita ambil di luar. Ya, yang penting itu C2 supaya SDM kita untuk Liga 3 dan lain-lain itu bisa disebar. Ya, betul. Apalagi kan di sini bukan Liga 3 saja. Iya, sekarang kan Liga sudah Pertiwi. Ya. Liga 2 kan baru besok kan rencana Pak Erick Thohir kan bikin Liga 1 Galanita. Itu kan ada Liga 2 dan Liga 3. Kan, iya toh. Lisensinya kan harus C2 ke atas, C3 tidak bisa. Iya, C3 kita karena kan harus dilaporkan ke PSSI toh. Iya. Nanti diupdate datanya keluar benar apa tidak, baru bisa bertugas. Kalau tidak ya tidak bisa. Kayak contoh kemarin Pertiwi. Itu kan semua wasit dipanggil, dimasukkan lisensinya, berkasnya kan itu biasa ada nomor seri di situ. Dimasukkan, kalau nomor serinya tidak terbaca di PSSI pusat ya sudah, Anda tidak bisa tugas. Betul. Semua kan seharusnya itu yang harus dilakukan tuh oleh pemerintah. Kita sih tidak minta ke pemerintah setempat, tetapi kalau kemudian orang-orang yang peduli terhadap sepak bola di Papua terkhususnya wasit itu penentuan. Betul. Misalkan contohnya nih, hanya VAR yang dikendalikan, itu satu pertandingan bisa dihabiskan berapa miliar. Betul. Itu pun tarkam ya. Iya. Iya kan? Betul. Kalau hanya VAR, berikut nih yang jadi pertanyaan saya, mereka bisa mampu bayar atau tidak? Pasti tidak lah. Misalkan ke depan ini zaman teknologi. Iya benar. Indonesia sampai saat ini belum punya. Karena kualitas itu untuk budgetnya itu bukan bunyi miliaran, triliun itu. Betul. Untuk kalau pemakaian. Bagaimana dengan tarkamnya ketika wasit itu tidak ada? Iya. Padahal satu faktor yang penting itu adalah wasit. Misal ke wasit semua tidur antara mau wasit, baru kan pertandingan kamu kasih jalan bagaimana? Betul. Iya toh? Iya. Kalau kemudian mereka beranggapan bahwa wasit itu tidak penting, itu yang kemudian orang-orang yang mungkin yang mungkin masih menganggap bahwa wasit itu kalian itu dibayar kok, harus jangan main curang. Kita tidak, karena kita datang itu bukan main curang, kita juga takut loh. Siapa yang main curang? Coba tuh. Ya enggak, kok bagaimana perasaanmu kalau kau main curang? Nyawa terancam itu. Iya tuh. Benar. Kita datang bukan untuk main curang. Ya ampun, orang pikirin kita main curang. Ya Allah. Itu dari rumah saya tuh pikir, saya tuh dari rumah, terus saya berpikir, sebentar ada kesalahan ke tidak? Saya itu sudah biasa berdoa dulu. Jadi saya bilang, gue saya terlalu tahu orang bilang apa itu sama lah. Saya tetap tugas seperti biasa. Maksud saya di rumah tuh yakin. Saya jujur, dia sebelum berangkat itu saya bilang, semoga sebentar tidak ada kesalahan dari pribadi saya toh. Iya toh. Semua orang begitu. Ini pasti di lapangan langsung, kau bayar berapa ya? Nah itu. Itu saya kayak, astaga. Saya kalau begitu, saya kalau begitu tuh, saya tidak perlu menjadi wasit, saya jadi agen saja. Agen wasit. Iya tuh. Betulan, saya mau jadi agen wasit. Kalau memang begitu, saya panggil beras, kamu sini, kerjain saya. Saya deal dengan intim ini.
berapa, kamu saya berapa. Gampang, iya, betul kan? Betul, betul. Saya tidak akan menjadi wasit. Indikasinya ketika kita wasit, kita salah, kita dapat pukul. Apalagi kita main curang begitu, kita dapat pukul. Betul. Saya mending agen di belakang lain, bos. Saya cuma ini tuh, saya cuma ingin tangan. Orang-orangnya saya negosiasi di sana, tenang saja. Begitu lebih enak. Sebenarnya kalau orang bilang mafia ya, begitu bos, mafia. Jadi saya sering katakan kepada orang-orang yang saya kenal, yang masih main bola, betul. Saya sering berikan pemahaman saja. Saya bilang begini, stigma bahwa wasit itu curang karena dibayar, itu harus kamu hilangkan, karena itu kalimat yang sudah pasti yang digunakan oleh senior-senior kalian dulu. Jadi sekarang tidak usah ada stigma atau pembicaraan soal wasit itu kamu dibayar berapa begitu. Betul. Itu sudah tidak boleh dipakai di zaman ini. Kenapa saya bilang? Karena sekarang ini maksudnya sekarang ini kami wasit bertugas itu kami bertugas dengan sebaik mungkin. Selain itu, Tarkam yang sekarang sudah dibilang Tarkam sekelas liga itu kan Waina Cup. Waina Cup ini kan berapa kali kami tuliskan ada VAR, walaupun itu manual, tapi itu sangat membantu. Betul. Dari situ kan kita sudah berikan kepercayaan kepada publik bahwa tidak ada wasit yang diindikasi dalam hal membuat curang karena dibayar. Betul. Nah, jadi anak-anak di Papua, pemerhati sepak bola, pemain sepak bola, anak-anak yang baru bertumbuh, tidak boleh berbicara stigma yang ini. Betul. Bahwa wasit dibayar, tidak boleh. Bagaimana kita mau maju kalau kamu sudah omong-omong wasit seperti begitu? Tidak boleh. Harusnya kamu berikan motivasi. Ayo, wasit Papua bisa. Karena mau sampai kapan kita tidak akan maju kalau kita tidak saling mendukung. Betul. Karena salah satu faktor kenapa Persipura itu bisa terlengser dari Liga 1 itu adalah tidak ada wasit orang asli Papua di Liga 1, bahkan di Liga 2. Ada katanya yang mewakili Papua, wasit Papua katanya. Sampai di sana kan rambut lurus, kulit putih. Betul. Itu kan tidak diharapkan oleh orang di pusat. Orang di pusat itu mau kan rambut keriting, kulit hitam. Betul. Pasti dia akan bertugas dengan baik dan percaya diri. Dan kalau kehadiran wasit orang asli Papua di Liga 1 itu sudah bisa mempertahankan Persipura. Mempertahankan dalam hal mungkin ketika mau ada teman wasit seandainya dari Pulau Jawa atau Kalimantan atau Sulawesi mau buat kecurangan pada saat dia memimpin di Persipura. Pasti tidak mungkin kan, dia respect dengan ada teman saya juga wasit sama-sama orang Papua. Kalau saya bikin begini, pasti ada hukum karmanya. Dia juga pasti bisa lakukan hal yang sama kepada tim saya. Contoh kayak dia dari Jawa. Itu pasti akan secara otomatis timbul dalam dia punya benak, pikiran. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Jadi pelatih, penonton, pemain, pemerhati sepak bola tidak boleh berbicara hal seperti yang tadi kita sudah omong, yaitu bayar wasit, kamu dibayar berapa atau apa, itu tidak boleh. Tapi ada juga itu tuh indikasi apa nih, tim juga datang untuk membayar. Iya, memang ada tim-tim, ada pelatih-pelatih yang punya motivasi seperti begitu ya. Iya, memang. Dengan tujuan harus menang. Betul. Ada. Saya pernah satu kali itu pertandingan ada. Kemarin itu barusan. Saya ditawarkan sama jadi selama saya bertugas mungkin ada, tapi tidak melalui saya. Betul. Selama ini saya belum lihat wujud uang itu yang bilang bayar wasit. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat. Karena kenapa saya bilang belum pernah lihat? Karena belum pernah saya deal. Ada juga wasit, ada juga yang datang. Amankan ya. Saya bingung, apa yang saya mau amankan? Betul. Iya, saya beberapa kali begitu amankan apa? Amankan dalam apa? Caranya bagaimana saya mau amankan itu ya? Betul. Tapi ada juga yang katanya yang bisa, tapi saya tidak bisa demi Tuhan, saya tidak bisa itu barang. Saya ada pikiran ini dari tadi saya bilang dari rumah saja. Itu saya pikir sampai sebentar saya jangan ada kesalahan. Betul. Itu saja. Ini sampai dia bilang, amankan ya, amankan. Itu kok mau amankan bagaimana? Jadi kadang tuh mereka berpikir tuh bahwa coba amankan
Dia bilang, "Nanti datang untuk sebentar ya, nanti selesai." Saya tidak pernah dapat itu, saya bilang. Oh, Betul. gitu. Padahal yang seharusnya mentalitas dari tim ya, jangan kayak yang bermain kan mereka kan sebenarnya. Ya, Kan mereka yang datang menawarkan. betul. Sebentar aman kan. Nah, saya nanti selesai ini baru kita ketemu dengan saya. Sebenarnya kan begitu, saya beberapa kali ketemu, tapi saya bingung, saya bilang, amankan apa yang saya amankan tinggal apa yang orang nonton semua ini. Betul ya. Iya. Kalau misalnya kan kayak kita begini nih, Bos. Ah, Orang di belakang layar kan tuh amankan dong, biar gini-gini dari dong bisa ini. Tapi kalau orang lihat semua tuh aman kan bagaimana? tidak Cukup bisa. bayangkan. Tidak bisa kawan. Betul. Kau mau Makanya bagaimanapun tidak bisa. makanya jujur sih ada beberapa senior. Hmm. Saya tidak mungkin sebut nama mereka. Hmm. Yang sering juga begitu. Tetapi prinsip hidup saya adalah makan sesuatu atau terima sesuatu Hmm. yang memang betul-betul hasil jeripaya saya sendiri. Betul. Itu prinsip hidup. Hmm. Sehingga Berkah. kalaupun saya bertugas, itu Hmm. saya sudah punya punya target bahwa setelah saya bertugas atau selama saya bertugas, saya dibayar. Hmm. Jadi itu adalah salah satu kepercayaan. Dibayar Itu adalah salah panitia. satu ucapan terima kasih Hmm. dari panitia kepada kami wasit. Hmm. Sehingga kepercayaan itu harus kita jaga dengan cara memimpin dengan baik sesuai law of the game begitu. Kalaupun Kalau uang, hmm. entah indikasinya apa kita belum Kadang tahu. juga ini sih ada pas selesai itu tuh ada kayak biasanya kan Ya, final tuh. Ada juga yang datang untuk mau kasih tuh. Tapi saya bingung ini apa gitu kan. Kayaknya kalau timnya menang. Ini apa ya? Ini kan uang rokok sih. Ya, uang apa? Uang bensin. Maksudnya kan dalam arti kan saya tidak ambil diri tiba-tiba muncul. Nah, kadang-kadang juga saya begitu, saya kaget. Tapi saya tidak ini sih. Beberapa kali tuh saya langsung tidak ini. Saya kadang-kadang saya bilang, saya kadang-kadang jangan Tuhan ini ada orang banyak bertumpah. Jangan, tidak boleh. Maksudnya itu ada sudah ini kalau kalian punya rezeki, kamu punya tim menang ya sudah kamu punya tim menang. iya, Kadang-kadang saya bilang saya ini bukan saya yang koordinator, terserah kamu kalau memang kalian mau apa kasih bonus kayak bonus gitu toh. iya, iya, Bonus. Biasanya begitu ada yang bonus kasih. Terus ada dari apa namanya kayak tadi pemerintah atau ini tuh mereka betul. mau kasih bonus ini untuk kalian punya ini. Tapi intinya saya tidak pernah temu itu deal-deal di luar tidak ada Sama, saya sama temukan. pula Saya ya. tidak pernah itu. Saya juga tidak Saya pernah ketemu aduh yang namanya deal-deal begitu. Kalau seperti tadi tadi Kakak Adrian omong, aman kan aman. Bingung di situ. sebenarnya itu aman kenapa? Iya. Padahal ini ini yang aduh. orang nonton itu aduh aman gimana. Jadi gitu kita main ini tahan begitu Iya, jam kamu main dulu dong buat gol dulu. bahaya sekali ya. Iya. Jadi kan indikasi-indikasi yang kayak gitu yang opsi-opsi amankan dan Iya, lain-lain itu kadang tidak tahu ya mungkin pas lagi ngobrol ada yang dengar. iya. Tidak sempat, kamu sudah bayar ini toh. Nah, kalau itu sudah itu sudah selesai. Yakin kamu selesai sampai main dari awal main kamu udah sampai selesai dia dapat protes terus. Iya. Jadi saya bilang ya sudahlah itu apa namanya? Ke depan ini mungkin dari mentalitas tim, sekelas tim, terus individu, pemain, ya pelatih juga kami harapkan juga bukan hal kami mengharap harusnya tidak bekerja sama dengan kami, Iya, ya toh. Para wasit juga saya harapkan sih begitu. Bekerja dengan kami mungkin ketika memang kami apa namanya melakukan kesalahan yang ini ya ditegur dengan administrasi dan ini supaya ada tinjauan dari betul. panitia maupun penyelenggara Iya, ataupun dari komite wasit. iya, Seharusnya kan kayak begitu teknisnya sekarang kan. Kalau betul. dewasa menyurati saja untuk melakukan ini supaya mereka mungkin diberhentikan ada indikasi di apa dengan cantumkan bukti, iya kan? Betul. Situ kan dikenakan sanksi kan, Iya, tidak bertugas. Kalau untuk mengalihkan bahwa tim ini menang tidak bisa lah. betul. Kan biasa kan begitu tuh. Iya, Mereka minta kan kayak begitu. Mengalihkan supaya tim ini menang gitu tidak bisa bos. Pertandingan sudah berjalan, semua kan apa namanya sudah diambil. Tidak bisa kita alihkan. Kalau keme alihkannya bahaya. iya, kemenangan dialihkan itu kan kecuali memainkan pemain Iya, tidak itu kan kecuali memainkan pemain iya. tidak
Terus kemudian tadi tuh sudah selesai itu kan dia kartu merah atau kartu kuning 2 kali kemudian dia dimainkan, Iya, terus dia tidak terdaftar dalam apa nih, pada saat registrasi toh. betul. Makanya itu yang apa namanya, mungkin hal-hal yang sebenarnya itu hal-hal teknis yang kemudian harus di ini, aturan-aturan begitu dialihkan dan lain-lain, seperti begitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, Ke depannya seperti apa? ini harapan saya Ya ya. harapan-harapan. Harapan saya, kepada semua anak Papua Oke, bahwa kita ini semua bisa. Sekarang kembali kepada diri masing-masing, punya niat untuk berproses atau tidak, ya. Karena saya melihat bahwa banyak potensi yang kita miliki, tetapi itu tidak diperdayakan. Salah satunya masalah perwasitan. Jadi saya harap ini banyak wasit asli Papua yang besok timbul selain saya dan teman-teman yang sudah kami jalan sama-sama ini, ada lagi wasit lebih banyak lagi orang asli Papua supaya